Benarkah Salahuddin Al-Ayyubi mendukung perayaan Maulid Nabi? Sebagian orang selalu mencari-cari dalil untuk membenarkan amalan tanpa tuntunan yang ia lakukan. Di antara cara yang dilakukan adalah menjadikan perkataan ulama Ahlus Sunnah sebagai argumen untuk mendukung bid'ah mereka. Inilah yang terjadi dalam perayaan Maulid Nabi, pemutarbalikan sejarah Maulid yang disangka dipelopori oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga Allah memudahkan untuk mengungkapkan apa yang benar dan yang batil. Salahuddin Al-Ayyubi mempelopori peringatan Maulid. Di negeri ini terlebih terkenal kalau Salahuddin Al-Ayyubi adalah pelopor Maulid Nabi dalam rangka menyemangati para pemuda. Kami merasa aneh kenapa pejuang sunnah yang anti Rafidhah Syiah malah diklaim sebagai pemrakarsa perayaan Maulid Nabi. Perlu diketahui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang raja dan panglima Islam. Beliau bahkan yang melenyapkan perayaan Maulid yang sebenarnya diprakarsai oleh dinasti Fatimiyun, sebagaimana dinyatakan oleh banyak ahli sejarah. Berikut perkataan ahli sejarah mengenai Maulid Nabi. Al-Makrizi, seorang pakar sejarah, mengatakan para khalifah Fatimiyun memiliki banyak perayaan sepanjang tahun. Ada perayaan tahun baru, hari Asyura, Maulid hari kelahiran Nabi, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Hasan dan Husain, Maulid Fatimah Az-Zahra, Maulid khalifah yang sedang berkuasa, perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Sa'ban, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Ramadan, perayaan malam penutup Ramadan, perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, perayaan Idul Qadir, perayaan musim dingin dan musim panas, perayaan malam Al-Khalij, hari Nauruz, tahun baru Persia, hari Al-Ghotos, hari Milad Natal, hari Al-Khamisul A'das, 3 hari sebelum Paskah, dan hari Rukubat. As-Syaikh Bakhit Al-Muti'i, mufti negeri Mesir, dalam kitabnya Ahsanul Kalam halaman 44 mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan 6 perayaan Maulid, yaitu perayaan Maulid hari kelahiran Nabi SAW, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain radhiyallahu anhum, dan Maulid khalifah yang berkuasa saat itu, Al-Mu'iz lidinillah, keturunan Ubaidillah dari dinasti Fatimiyun pada tahun 362 Hijriah. Begitu pula As-Syaikh Ali Mahfud dalam kitabnya Al-Ibda fi Madoril Ibtidah halaman 251. Lalu siapakah sebenarnya Ubaidiyun atau Fatimiyun? Al-Qadi Al-Baqillani menuliskan kitab khusus untuk membantah Fatimiyun yang beliau namakan Kasful Asrar wa Hatkul Atsar, menyingkap rahasia dan mengoyak tirai. Dalam kitab tersebut beliau membuka kedok Fatimiyun dengan mengatakan mereka adalah suatu kaum yang menampakkan pemahaman Rafidhah Syiah dan menyembunyikan kekufuran semata. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani Ad-Dimashqi mengatakan tidak disangsikan lagi jika kita melihat pada sejarah kerajaan Fatimiyun, kebanyakan dari raja penguasa mereka adalah orang-orang yang zalim, sering menerjang perkara yang haram, jauh dari melakukan perkara yang wajib, paling semangat dalam menampakkan bid'ah yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, dan menjadi pendukung orang munafik dan ahli bid'ah. Perlu diketahui para ulama telah sepakat bahwa daulah Bani Umayyah, Bani Al-Abbas, Abbasiyah lebih dekat pada ajaran Allah dan Rasulnya, lebih berilmu, lebih unggul dalam keimanan daripada daulah Fatimiyun. Dua daulah tadi lebih sedikit berbuat bid'ah dan maksiat daripada daulah Fatimiyun. Begitu pula kedua daulah tadi lebih utama daripada daulah Fatimiyun. Beliau rahimahullah juga mengatakan, Bani Fatimiyun adalah di antara manusia yang paling fasik, banyak bermaksiat dan paling kufur. Bani Fatimiyun atau Ubaidiyun juga menyatakan bahwa mereka memiliki nasab silsilah keturunan sampai Fatimah. Ini hanyalah suatu kedustaan. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan demikian. Ahmad bin Abdul Halim juga mengatakan dalam halaman yang sama, sudah diketahui bersama dan tidak bisa disangsikan lagi bahwa siapa saja yang menganggap mereka di atas keimanan dan ketakwaan, atau menganggap mereka memiliki silsilah keturunan sampai Fatimah radhiyallahu anha, sungguh ini adalah suatu anggapan tanpa dasar ilmu sama sekali. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali orang yang bersaksi pada kebenaran sedangkan mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Zukhruf ayat ke-86. Allah Ta'ala juga mengatakan saudara Yusuf yang artinya, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Quran Surat Yusuf ayat ke-81. Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun ulama yang menyatakan benarnya silsilah keturunan mereka sampai pada Fatimah.
Begitu pula Ibnu Khalil Khan mengatakan para ulama peneliti nasab mengingkari klaim mereka dalam nasab yang katanya sampai pada Fatimah. Abdullah At-Tuwaijiri mengatakan Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani dalam kitabnya yang menyingkap rahasia dan mengoyak tirai Bani Ubaidiyun, beliau menyebutkan bahwa Bani Fatimiyun adalah keturunan Majusi. Cara beragama mereka lebih parah dari Yahudi dan Nasrani. Bahkan yang paling ekstrim di antara mereka mengklaim Ali sebagai ilah atau Tuhan yang disembah. Atau ada sebagian mereka yang mengklaim Ali memiliki kenabian. Lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Al-Qadi Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Mu'tamad menjelaskan panjang lebar mengenai kemunafikan dan kekufuran Bani Fatimiyun itu. Begitu pula Abu Hamid Al-Ghazali membantah akidah mereka dalam kitabnya Fadailul Batiniyah, mengungkap kesalahan aliran Batiniyah. Bagaimana mungkin Salahuddin menghidupkan perayaan Maulid sedangkan beliau sendiri yang menumpas Ubaidiyun? Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni rahimahullah juga mengatakan Salahuddinlah yang menaklukkan Mesir. Beliau menghapus dakwah Ubaidiyun yang menganut aliran Qoromitoh Batiniyah, aliran yang jelas sesatnya. Salahuddinlah yang menghidupkan syariat Islam di kala itu. Dalam perkataan lainnya, Ahmad bin Abdul Halim Al-Haroni rahimahullah juga mengatakan negeri Mesir kemudian ditaklukkan oleh raja yang berpegang teguh dengan sunnah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau yang menampakkan ajaran Nabi yang sahih di kala itu berseberangan dengan ajaran Rafidhah Syiah. Di masa beliau, akhirnya ilmu dan ajaran Nabi SAW semakin tersebar luas. Dari penjelasan ini sangat mustahil jika kita katakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi pelopor perayaan Maulid, padahal beliau sendiri yang menumpas Ubaidiyun. Sungguh jika ada yang menyatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pelopor Maulid, maka ini sama saja memutarbalikan sejarah. Sejarah yang benar Salahuddin itu menumpas Ubaidiyun sebelum diadakan perang salib karena Ubaidiyun yang sebenarnya melemahkan kaum muslimin dengan maulid yang mereka adakan. Namun inilah kenyataan sejarah yang direkayasa, yang diputarbalikan dan disebar di negeri ini. Hanya Allah yang akan memberikan taufik. Argumen peringatan Maulid Nabi dengan puasa Senin dan Kamis. Berikut adalah kerancuan lainnya dari kalangan pro Maulid atau orang-orang yang mendukung Maulid. Mereka mengatakan Rasulullah SAW sendiri mensyukuri atas kelahirannya. Dalam sebuah hadis dinyatakan dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah SAW menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Saibah, dan Baghawi. Sanggahan terhadap subhat di atas. Pertama, bagaimana mungkin dalil di atas menjadi pendukung untuk merayakan hari kelahiran beliau? Ia sungguh tidak tepat dalam berdalil. Lihatlah Nabi SAW tidak pernah melaksanakan puasa pada tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Dan itu kalau benar pada tanggal tersebut beliau lahir, karena dalam masalah tanggal kelahiran beliau masih terdapat perselisihan yang sangat banyak. Yang beliau SAW lakukan adalah puasa pada hari Senin, bukan pada 12 Rabiul Awal. Seharusnya kalau mau mengenang hari kelahiran Nabi dengan dalil di atas, maka perayaan Maulid harus setiap pekan, bukan setiap tahun. Yang kedua, ingatlah bahwa Nabi SAW bukan hanya menjadikan hari Senin untuk berpuasa, namun juga hari Kamis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau juga mengatakan Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis, sehingga hadis yang dikemukakan oleh kalangan yang mendukung Maulid bukan menunjukkan bahwa beliau ingin memperingati hari kelahirannya. Alasan ketiga, jika memperingati Maulid adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi SAW, maka cara memperingatinya adalah dengan berpuasa sebagaimana yang beliau contohkan. Namun kami belum ketahui ada yang bersyukur dengan cara seperti ini. Yang ada bentuk syukurnya adalah dengan membaca sholawat tanpa tuntunan. Bahkan ada pula yang memperingatinya dengan bermusik ria. Demikian pembahasan kami mengenai beberapa subhat yang ada dari simpatisan orang yang mendukung Maulid. Namun masih banyak subhat dan kerancuan lainnya. Semoga di lain waktu bisa kita lengkapi insya Allah. Intinya subhat yang dimunculkan tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu boleh jadi dengan anggapan baik semata tanpa dalil, dan boleh jadi dengan dalil namun salah dalam memahaminya atau salah dalam beristidlal. Wallahu a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.